Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Anggraini dengan NIM 4444220085. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji kadar lemak atau lipid menggunakan metode uji Soklat. Sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu lipid? Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu ya apa itu lipid. Jadi, lipid atau lemak berasal dari kata Yunani yang berarti lipos, yang merupakan penyusun tubuhan atau hewan yang diberikan oleh sifat kelarutannya. Jadi, lemak dan minyak yang dihasilkan dari tanaman disebut lemak nabati, sedangkan lemak yang dihasilkan dari hewani disebut lemak hewani. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak atau lipid merupakan salah satu nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh karena berfungsi menyediakan energi sebesar 9 kilokalori per gram, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan dapat menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Nah, kalian juga udah pada tahu belum kalau misalkan lemak itu dibedakan menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, bedanya lemak jenuh dan lemak tak jenuh yaitu lemak tak jenuh tersusun atas asam lemak yang memiliki ikatan rangkap, sedangkan lemak jenuh tersusun atas asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Jadi udah tahu ya bedanya apa itu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Pada proses pengolahan pangan, lemak dan minyak itu banyak digunakan sebagai ingredien seperti margarin dan shortening maupun sebagai media pindah panas dalam penggorengan seperti minyak goreng. Sifat fisikokimia lemak dan minyak banyak mempengaruhi mutu umur simpan dan karakteristik keseluruhan pada pangan yang dihasilkan seperti aroma, tekstur, rasa, dan penampilan. Nah, analisis kadar lemak dapat dilakukan dengan beberapa metode. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan metode Soklat. Metode Soklat merupakan metode penentuan lemak kasar pada sampel padat menggunakan alat khusus yang disebut sebagai ekstraktor Soklat. Nah, prinsip metode Soklat adalah lemak yang bersifat nonpolar akan larut dalam pelarut yang bersifat nonpolar juga seperti heksana, petroleum ether, dan dietil ether. Alat-alat yang digunakan pada pengujian kadar lemak menggunakan metode Soklat ini ada kertas saring, labu lemak, ekstraktor Soklat, pemanas listrik, oven, neraca analitik, kapas bebas lemak, desikator, dan gelas pit. Kemudian ada bahan-bahan juga yang digunakan yaitu sampel dan heksana sebagai pelarut. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prosedur penggunaan metode Soklat. Nah, saya akan jelaskan menggunakan video yang saya ambil dari YouTube Wulan Utami. Simak baik-baik ya teman-teman. Langkah pertama adalah preparasi. Preparasi adalah menyiapkan segala sesuatu dan kebutuhan yang diperlukan untuk menganalisis kadar lemak dengan metode Soklat. Preparasi bertujuan untuk menghilangkan air yang menempel pada labu lemak hingga diperoleh barat yang konstan. Untuk menghilangkan air yang menempel pada labu lemak yaitu dengan melakukan pemanasan atau pengovenan pada labu lemak dengan suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Bungkus sampel dengan kertas saring, pastikan sampel terbungkus rapi. Apabila sampel tercecer dan tercampur dengan pelarut akan menghambat proses ekstraksi. Setelah 1 jam, keluarkan labu lemak dari oven dan dinginkan ke dalam desikator selama 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkan labu lemak dari desikator lalu timbang menggunakan neraca analitik. Jangan lupa dicatat beratnya ya. Langkah kedua adalah ekstraksi. Ekstraksi bertujuan untuk mengisolasi lemak atau minyak dari sampel padat. Pada langkah kedua, ekstraksi pertama-tama adalah menghubungkan kondensor dengan labu ekstraktor. Jangan lupa menambahkan vaselin pada mulut labu agar alat mudah dilepas pasang.
Merangkai kondensor. Pastikan selang in dan selang out terpasang dengan benar pada kondensor. Aturlah posisi selang agar tidak mengganggu dan aliran air menuju kondensor tidak terhambat. Proses ekstraksi akan dihentikan setelah 20 kali sirkulasi pelarut atau kurang lebih 3-4 jam atau pelarut dalam tabung ekstraksi sudah berwarna bening. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan pelarut yang masih tersisa. Jadi, metode Soklet ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang pertama, kelebihannya yaitu akurat dan presisi, relatif mudah dilakukan, dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel, mampu mengekstrak lemak dalam jumlah besar, dan pelarut yang digunakan lebih sedikit, secara langsung diperoleh hasil yang lebih pekat. Kemudian, kekurangan metode Soklet yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lama yaitu 4-6 jam, memerlukan pelarut organik yang mudah terbakar dan berbahaya, menghasilkan limbah pelarut organik yang perlu dikelola dengan tepat. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.